Halo, selamat malam Mas Fajar. Ya, malam Mas. Ini cerita udah mungkin ada 5 tahun yang lalu ya. Ini waktu cerita itu tepatnya malam Jumat, itu kurang lebih jam 11 malam. Itu kan posisi mau perut kan lapar, itu mau cari makanan lah. Jam 11 malam itu keluar. Itu suasana ya cukup sepi. Itu saya perjalanan kurang lebih 2 km, itu ada sekelebat pocong gitu loh. Itu datang cepet banget terus berdiri. Halo? Ya, kita menyimak Mas. Ya, itu saya lihat pocong itu kan sebenarnya kan pikiran saya positif itu Mas. Takutnya nggak takut pocong, Mas. Takutnya kan ada kejahatan. Soalnya kan pernah denger itu diberitakan ada kejahatan kayak gitu, terus dipikir atau gimana gitu loh. Nah, takutnya saya kan gitu. Jadi waktu lihat itu saya sempat diam kurang lebih ada 20 atau 30 detik gitu loh. Saya telakson terus saya perhatiin kok tetap di situ, terus saya atur spion juga, takutnya di belakang kan ada temennya atau apa gitu loh. Nah ternyata nggak ada temen atau apa, terus saya coba, kan penasaran gitu loh Mas. Itu posisi pocong kan madep ke belakang. Nah saya lewatin, saya papasan gitu, itu kan pocongnya di pinggir jalan kan. Saya lewatin, terus saya sambil nengok mukanya kan, loh kayaknya ini emang bener-bener pocong sih. Terus saya gas, terus saya pergi dulu Mas. Terus merinding banget waktu itu. Itu kejadiannya di mana Mas? Disebutin nggak apa? Kalau itu terlalu detail nggak usah sih. Detail sih Mas. Oh, nggak usah berarti. Pokoknya kronologinya itu di dekat sekolahan itulah. Di dekat situ juga itu gang arah kuburan, situ bisa Mas. Tapi berarti deket-deket tempat Mas tinggal ya. Tadi Mas bilang Rawasari itu ya, berarti daerah-daerah situ. Iya. Paling 2 km Mas. Deket. Oke. Artinya itu waktu itu Mas sempat kepikiran bahwa itu sebenarnya begal ya? Ya, soalnya kan sebelum itu kan pernah baca berita modus kayak gitu loh Mas. Jadi kepikiran ke makhluk astral itu kan nggak ada. Berarti yang dilihat bener-bener wujud solid banget. Ya, solid. Maksudnya terkadang kalau misal kita lihat sosok pocong itu kan hanya bayangan, hanya kelihatan putih. Bahkan kalau misal kita penelusuran pun Mas Febri sering bilang bahwa sosok itu memang nggak begitu jelas gitu, kayak cuman asap doang, kayak gitu doang. Itu berarti bener-bener itu solid tuh Mas. Orang kan pikiran saya kan nggak ke arah situ tuh Mas. Jadi kan emang saya pastikan itu ada kurang lebih 30 detik. Itu mohon maaf juga sempat saya beler-beler juga Mas. Soalnya kan pikiran kan ke begal ya Mas. Ke begal itu. Ya pikirannya kan sejenis itu. Saya dim-dim juga, saya telakson juga. Itu kalau boleh dijelasin sosoknya seperti apa sih Mas? Maksudnya sosok yang bener-bener solid dari sosok itu tuh kayak gimana sih? Ya itu kan madepnya ke belakang loh Mas waktu saya lihat. Terus saya lewatin, itu kan posisi di kiri jalan. Saya dibelakangin waktu saya lewatin itu. Saya lihat mukanya. Seperti apa Mas Fajar? Ya pucat gitu loh Mas. Terus? Ya pucat gitu, tapi matanya tuh terpejam. Terus saya ya takut gitu Mas. Soalnya saya lihat itu kan cuma mau penasaran gitu loh. Mastiin itu begal atau bukan ya? Ya soalnya kan ada ke arah situ. Tapi tadi Mas bilang bahwa tadinya sekelebat cepet banget. Itu artinya dia terbang dari mana ke mana Mas Fajar? Ya dari arah mana? Yang saya bilang ada kuburan gitu loh Mas.
Yang kan itu kan deket kuburan, ada gang kecil gitu loh. Ya, nah itu dari arah situ sekelebat. terus Kalau langsung saya kan berdiri ya. Ya berdiri Di samping jalan, kiri jalan saya. kiri jalan ya, berarti memang di sisi Mas jalan dong ya. Ya di sisi, tapi itu kan itu jaraknya nggak deket-deket banget Mas, paling ada 20 meter mungkin ya, nggak deket itu enggak. Tapi kan udah jelas kan kalau 20 meter. Kalau Mas inget kayak kainnya, kemudian iketannya gitu tuh masih inget nggak sih Mas? Apakah berantakan apa gimana gitu itu? Saya soalnya penasaran, dalam artian karena biasanya yang dilihat itu sesuatu yang nggak jelas itu loh, kayak ya kita tahu itu pocong gitu ya, taruhlah. Cuman nggak sesolid itu gitu. Jadi saya penasaran seperti apa. Itu ya masih rapi talinya. Kan itu sebelum kejadian itu kan beberapa hari kan katanya ada orang meninggal di desa itu juga. Kalau bau-bauan apa gitu nggak ngerasain Mas? Enggak. Soalnya pikiran waktu itu kan positif gitu loh Mas. Oh, mikirnya itu begal ya pokoknya ya. Ya sebelumnya benar-benar positif, nggak mikir apa-apa, terus lihat itu mikirnya malah ke arah ke situ yang kriminal itu. Ini kendel juga ya Mas Febri, langsung deh Mas. Selamat malam Mas Fajar ya. Ya malam Mas Febri. Itu posisi kayak kebun apa-apa ya? Sebelumnya itu sawah-sawah Mas. Sawah-sawah ya Mas ya? Sebelum itu loh Mas. Soalnya kan itu perbatasan kampung gitu loh. Ya. Memang yang dilihat Mas Fajar tersebut memang ada sosoknya gitu ya Mas ya. Betul, memang dari arah sosok tersebut datang dari arah yang disebutkan makam tadi ya. Itu memang betul. Gitu. Bener itu ya. Dan kalau yang saya rasakan itu sosok ini menampakkan diri itu enggak cuma sekali pada waktu itu, enggak. Sebelum-sebelumnya dan sesudahnya Mas ngelihat itu ada yang pernah lihat juga gitu. Kalau yang saya rasakan. Tapi dia memang gitu ya, usil kayak gitu. Ya suka menampakkan diri gitu. Hanya menampakkan diri. Mungkin geleleh waktu itu saya yang lewat ya. Iya Mas. Itu kalau yang saya bilang apesnya Mas Fajar ya. Iya. Tapi keren, masih kepikiran itu adalah begal ya, karena kebetulan juga ya emang mungkin waktu itu lagi banyak pembegalan ya Mas ya. Ya waktu itu kan ya Semarang waktu banyak berita gitu. Jadi pikirannya malah ke situ. Sempat ngelihat bawah kakinya enggak Mas? Bawah kakinya ketutupan nih Mas. Putih-putih gitu loh. Itu agak 5 cm ya, ngambang 5 sentinan gitu. Tapi itu panjang loh Mas. Panjang maksudnya? Jadi itu kan ke tanah langsung gitu loh. Oh oke. Tapi nggak ngambang. Oh karena jaraknya terlalu dikit sih, tadi disebutin cuma 5 cm doang. Tapi setinggi apa Mas kalau diingat Mas Fajar? Sosoknya ya, setinggi apa? Orang normal Mas. Nggak tinggi banget atau gimana, enggak. Setinggi orang normal.
170 atau 60 gitu loh. Dan iketannya semua masih rapi ya. Ya. Ya, Sebenarnya masih kalau rapi. penampakan pocong gitu ya Mas ya. Kalau yang saya alami sendiri ya ini Iya. ya. Sebenarnya kayak ikatan terus kayak kainnya itu masih bagus gitu Mas. Enggak yang kayak Enggak rusuh gitu. ya enggak gitu. Aduh, merinding. Dan sosok tersebut seringkali menampakkan diri di situ gitu. Dengan Ya tujuan bukan di tempat yang sama terus. sama persis Mas Fajar lihat, tapi di area situ gitu. Sekitar gitu ya. Ya betul. Tapi sebenarnya tujuannya apa Mas? Karena kayaknya Ya. biasanya kalau misal yang usil itu kan pasti kayak ngejar atau nakut-nakutin pakai suara, pakai Enggak Mas. Kalau ini enggak. Cuma ya beliau sering sekali menampakkan diri cuma gitu aja. Jadi enggak ada tujuan-tujuan tertentu gitu, enggak ada. Dileleh mungkin ya. Tapi tanda-tandanya kok nggak kerasa apa saya nggak peka karena pikiran nggak ke situ sama sekali ya. Sebenarnya kalau waktu pertama Mas Fajar ingin keluar tadi ya, Iya. itu sebenarnya udah menjadi tanda gitu. Oh iya. Teman saya kan malah gini kok arah itu jam 11 kok mau cari makan. Ya. Keluar itu loh. Soalnya kan itu kan juga sendiri. tumben-tumbenan juga ya. Itu sebenarnya Ya. udah jadi tanda-tanda sendiri gitu. Cuma Mas Fajar nggak ngeh ya, Nggak. Iya. nggak terlalu Mungkin gitu ya. memikirkan ke situ gitu. Oke. Mas Fajar, terima kasih banyak ya. Ya. Untuk ceritanya malam hari ini. Iya. Ini ya Mas. singkat tapi apa ya? Menurut saya bikin merinding juga sih, karena ya tadi ya tiba-tiba ada, bahkan sempat kepikiran itu begal, Sampai di bisa melihat detailnya. gitu. detailnya dilihat, bahkan di layer, di dim, di apapun gitu. Ternyata dipastiin itu adalah sosok pocong gitu. Aduh, Mas, thank you ya. Ya Mas, sama-sama Mas. Terima kasih Mas Fajar di Rawasari.